Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Pak Informasi Pak Ibra. Kali ini saya akan memberi tutorial tentang membuat atau membuat berita jurnalistik, karena banyak sekali orang-orang humas atau kehumasan pemula atau wartawan pemula atau masyarakat atau pelajar yang merasa kesulitan ketika ingin membuat berita yang berstandar jurnalistik. Kendalanya, penyebabnya karena belum memahami teorinya dan jarang mempraktikannya. Apabila kita paham teorinya, sering mempraktikannya, insya Allah pasti bisa. Itu kita pahami dulu unsur berita atau dikenal dengan rumus berita, yaitu 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Yaitu W pertama what, who, where, when, why, dan how. What maksudnya adalah apa peristiwa yang terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian why, mengapa peristiwa itu terjadi. Sedangkan unsur yang terakhir how, yaitu menggambarkan suasana peristiwa itu terjadi. 5W 1H ini teman-teman sebenarnya untuk memandu kita dalam menggali sebuah peristiwa. Dengan 5W 1H ini, khususnya bagi pemula, akan mudah kita mendapat data-data yang lengkap. Selanjutnya kita masuki langkah yang kedua, yaitu bagaimana menerapkan rumus 5W 1H ini dalam menggali sebuah berita. Sebelum saya jelaskan, kita ambil contoh, misalnya berita tentang Bupati Makmur Jaya menyerahkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa. Bagaimana menggali informasi kalau peristiwanya semacam ini? Maka unsur yang pertama yaitu unsur what, seperti kita saksikan di layar ini, yaitu minimal data yang kita perlukan di unsur what ini, yaitu apa nama kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan informasi ini dapat kita gali dengan spanduk yang tertulis di acara itu apa, atau kita minta informasi dari panitia atau ketua panitia. Kemudian catat sambutan-sambutan dari panitia pelaksana. Kemudian catat juga informasi dari sambutan-sambutan pihak lain, termasuk dari yang penting adalah informasi yang disampaikan bupati di acara tersebut. Kemudian juga kita gali juga dari mana sumber beasiswa tersebut, berapa jumlah dananya per mahasiswa. Selanjutnya kita gali unsur how. Unsur how, siapa yang terlibat di dalam kegiatan penyerahan bantuan beasiswa tersebut. Siapa nama bupatinya, siapa nama ketua pelaksananya, kemudian siapa-siapa saja pejabat yang hadir di acara tersebut, siapa saja tokoh masyarakat, ulama, kita catat. Bagus lagi disertai dengan jabatannya. Misalnya kalau dari ulama, misalnya ketua majelis ulama, tulis namanya dan tulis jabatannya. Kemudian juga kita lengkapi juga mahasiswa yang dapat bantuan tersebut dari universitas mana. Selanjutnya kita masuki unsur berikutnya, itu unsur when, yaitu kapan pelaksanaan penyerahan bantuan tersebut. Catat harinya, catat tanggalnya, catat bulannya, catat tahunnya, dan catat jamnya. Biasanya dalam
berita itu sangat simpel, misalnya Senin dalam kurung tanggal garis miring bulan garis miring tahun kurung tutup, kemudian bagus lagi kita sertakan jam sehingga berita yang kita sampaikan benar-benar detail lengkap. Unsur selanjutnya yaitu where, yaitu menunjukkan tempat, yaitu di mana berlangsungnya kegiatan penyerahan tersebut. Misal di kantor bupati disebutkan di aula. Kalau aula itu punya nama kita sebutkan, misalnya aula bahagia kantor bupati atau di kantor kecamatan. Jadi harus kita detail, kita lengkapi selengkap-lengkapnya berita tersebut sehingga pembaca kita merasa senang. Sedangkan unsur yang selanjutnya, unsur why, yaitu apa dari tujuan pemberian beasiswa tersebut. Informasi ini dapat kita ketahui dari panitia atau dari bupati saat menyampaikan sambutan, atau kita tanya setelah habis kegiatan tersebut. Kemudian unsur yang terakhir yaitu unsur how, yang menggambarkan suasana penyerahan bantuan tersebut. Kita perhatikan suasananya, kalau ada mahasiswa yang terharu bahkan menangis juga, itu penting, itu kita catat. Kemudian langkah yang ketiga atau terakhir, setelah data-data itu terkumpul, kemudian kita bikin menjadi kalimat, menjadi paragraf sebuah berita. Ingat, prinsip dalam pembuatan berita jurnalistik harus menggunakan piramida terbalik. Piramida terbalik maksudnya adalah informasi-informasi penting itu diletakkan di paragraf atas, paragraf pertama, kedua, sedangkan informasi yang kurang penting kita letakkan di paragraf bawah. Kemudian dalam setiap paragraf cukup 3 atau 5 baris saja, tidak perlu sampai 10 baris, itu bisa membosankan pembaca. Kenapa kita harus menggunakan piramida terbalik? Supaya pembaca itu cukup membaca 1 atau 2 paragraf, mereka sudah mengetahui inti berita. Berikut ini contoh berita, cukup 4 paragraf saja saya contohkan, bisa dibaca. Pada paragraf pertama, Bupati Kabupaten Mekarjaya Dr. Andes, ini misal saja, Dr. Andes Haji Anwar Sanusi SH menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Unggul Jaya, Senin 1 Oktober 2020 jam 9 di Aula Bahagia kantor Bupati. Paragraf pertama ini saja sudah tergambar 4 unsur, yaitu unsur siapa. Unsur siapa di sini yaitu Bupati Kabupaten Pakmerjaya. Kemudian unsur apa, yaitu penyerahan bantuan beasiswa. Kemudian unsur where, di mana, di Aula Bahagia. Kemudian unsur when, unsur kapan, unsur waktu, yaitu Senin tanggal 1 Oktober 2020. Sedangkan unsur how ini tergambar pada paragraf berikutnya. Sedangkan unsur why sini Bupati, pada paragraf kedua ini dijelaskan tujuan dari pemberian beasiswa tersebut agar mahasiswa yang tergolong miskin dapat merasakan mengenyam pendidikan tinggi. Data-data berikutnya bisa dibuat dalam paragraf berikutnya. Demikian, ada yang belum dipahami bisa ditulis pertanyaan, jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.